Nabila Radita Sofia Yolenta Ora dengan NIM 2403050024. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dasar-dasar public relation. Dan di video ini juga saya akan membahas tentang public relation sebagai aktivitas sosial, PR sebagai profesi atau praktisi, dan PR sebagai kajian ilmu. Pertama-tama, PR sebagai aktivitas sosial. Jadi, PR itu seperti jembatan komunikasi antar organisasi dan masyarakat. Melalui PR kita bisa membantu membangun hubungan yang baik, menjaga citra positif, dan memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Intinya, PR itu membantu menyebarkan kebaikan dan membangun kepercayaan. Kedua, PR sebagai profesi atau praktisi. Di dunia profesional, PR ini kerjaannya strategis banget, mulai dari menyusun pesan, mengelola media, sampai menangani isu yang sedang hangat. Profesional PR harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan adaptif. Mereka jadi ujung tombak dalam membangun citra dan reputasi perusahaan atau organisasi. Ketiga, PR sebagai kajian ilmu. Ini menarik banget karena PR nggak cuma praktik di lapangan, tapi juga dipelajari secara akademik. Ada teori, metode, dan riset yang mendukung praktik-praktik PR. Jadi, ilmu ini membantu kita memahami bagaimana cara membangun hubungan yang efektif dan etis dengan berbagai stakeholder. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dari ketiga pembahasan sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih membedakan ketiganya, mari kita lihat contoh peran public relation dalam sebuah skenario sederhana. Jadi saya membuat skenario sederhana. Yang pertama, contoh PR sebagai aktivitas sosial. Bayangkan sebuah perusahaan makanan cepat saji membuka cabang baru. Nah, PR sebagai aktivitas sosial diwujudkan ketika perusahaan tersebut memberikan beasiswa atau pelatihan gratis kepada pemuda-pemudi setempat. Dan tindakan ini murni untuk membangun hubungan baik dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan lingkungan sekitar. Nah, tujuan bukan untuk menjual, tetapi untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan komunitas agar bisnis dapat berjalan dengan harmonis. Nah, selanjutnya ada contoh PR sebagai profesi atau praktisi. Nah, jika perusahaan makanan cepat saji itu tiba-tiba menghadapi isu keracunan makanan, peran PR sebagai profesi langsung aktif. Nah, di mana praktisi PR akan segera menyusun pernyataan resmi yang berisi permintaan maaf dan langkah penarikan produk. Nah, untuk itu praktisi ini secara profesional mengelola media, menjadi juru bicara, dan memastikan informasi yang akurat tersampaikan cepat. Tujuannya adalah mengendalikan narasi krisis dan memulihkan reputasi merek secara strategis. Nah, untuk yang ketiga, itu contoh PR sebagai kajian ilmu. Jadi di mana PR sebagai kajian ilmu ini berperan di dunia akademik atau akademisi. Contohnya akademisi ini akan meneliti kasus keracunan makanan tersebut untuk mencari tahu misalnya model komunikasi krisis mana yang paling efektif dalam memulihkan kepercayaan publik di media sosial. Nah, hasil penelitian ini menghasilkan teori berbasis bukti dan alat ukur baru yang dapat didukung oleh semua praktisi PR di seluruh industri untuk membuat strategi mereka lebih terjamin. Nah, keberhasilannya di masa depan. Nah, mungkin itu beberapa contoh yang saya buat dalam skenario terkait dengan terkait dengan PR sebagai aktivitas sosial, PR sebagai profesi atau praktisi, dan PR sebagai kajian ilmu. Nah, itu beberapa hal tentang PR dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bikin kalian semakin paham betapa pentingnya PR dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Bye.